Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa salat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk bersama-sama untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini secara singkat kita membahas satu bab atau satu tema, yaitu tentang ngalap barakah atau orang bilang ngalap barokah. Bapak Ibu jamaah sekalian, secara bahasa barokah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia berkah. Bahkan orang Jawa bilangnya berkat, ya, tapi berupa makanan biasanya kalau berkat. Barokah, para ulama menjelaskan makna barokah itu adalah tetapnya atau langgengnya kebaikan. Termasuk juga ada yang menjelaskan makna barokah sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan barokah itu adalah zada khairuhu, bertambah kebaikannya. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwasannya barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-26, Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'u mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair." Allah menyatakan, katakan, ya Allah, Engkau adalah raja di raja, artinya penguasa dari para penguasa yang lain, atau Allah adalah raja dari semua penguasa. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencopot, melengsarkan kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Bagi Allah al-mudah memberi seseorang kekuasaan, walaupun secara perhitungan manusia dia sepertinya tidak akan mendapatkannya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Tolut menjadi raja Bani Israel, padahal waktu itu kaumnya menginginkan yang jadi raja adalah orang yang kaya di antara mereka, sementara Tolut adalah orang yang miskin. Namun Allah berikan kekuatan, yaitu bastotan fil ilmi wal jism. Allah berikan kekuatan pada ilmu, intelektualitas, dan juga kekuatan fisiknya Tolut, sehingga Allah mengangkatnya menjadi raja Bani Israel. Maka bagi Allah mudah mengangkat seseorang mendapatkan kekuasaan, dan bagi Allah juga mudah melengsarkan, menurunkan seseorang dari tampuk kekuasaan.
Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Allah mudah sekali memuliakan seseorang yang dikehendaki dan menghinakan seseorang yang dikehendaki. Ada orang yang dimuliakan, dinaikkan derajatnya oleh Allah, ada yang diturunkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan dalam doa ini, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama harus kita yakini bahwa kebaikan dan termasuk yaitu barokah, karena barokah adalah bertambahnya kebaikan, itu datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini juga menjelaskan kepada kita bahwa barokah memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan ada hal-hal yang menjadi sebab datangnya keberkahan. Sementara di sisi lain ada orang yang justru mencari keberkahan bukan pada perkara-perkara yang Allah jadikan memiliki barokah. Orang mencari barokah pada sesuatu yang bahkan justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta barokahnya. Sebagaimana kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, seusai dalam sebuah perang, Rasulullah dan para sahabat perjalanan menuju pulang, lalu melewati satu pohon yang dikenal bernama Zatu Anwat. Ada satu pohon yang bernama Zatu Anwat, di mana pohon ini dijadikan orang-orang musyrik sebagai tempat untuk ngalap barakah, mengambil barokah. Mereka mengkeramatkan pohon ini, lalu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini. Ada pedang digantung, tombak, busur panah, dan lain-lainnya digantung di pohon ini. Maka mereka meyakini kalau senjata-senjata ini digantung di pohon itu akan membawakan efek yang besar, membawa kebaikan bagi pemiliknya. Lalu para sahabat Nabi, sebagian mereka yang masih pemula, mereka melihat pohon Zatu Anwat di mana orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon seperti pohon Zatu Anwat. Kami ingin seperti orang-orang itu yang punya pohon di mana senjata-senjata kami digantung di pohon itu." Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya perkataan kalian itu mirip dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika mereka berjalan bersama Nabi Musa lalu melihat ada orang menyembah berhala, lalu Bani Israel mengatakan, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi permintaan para sahabat Nabi yang pemula memang belum menancap ilmu dan akidah kepada mereka. Mereka meminta kepada Rasulullah, pilihkan satu pohon yang dijadikan pohon keramat, lalu kita akan menggantung senjata-senjata kita di atas pohon itu. Perkataan ini disamakan Rasulullah seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, di mana Bani Israel minta dibuatkan sesembahan berhala-berhala kepada Nabi Musa seperti orang-orang musyrik memiliki berhala. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, mengkeramatkan pohon dan meyakini bahwa pohon itu memiliki barokah atau mendatangkan barokah, maka termasuk kesyirikan, dan Rasulullah justru menegur dengan keras bahwa itu mirip kelakuan Bani Israel kepada Nabi Musa yang meminta sesembahan selain Allah sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya sesembahan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, barokah itu datangnya dari Allah, tapi Allah jadikan ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan barokah, sehingga kita harus mencari dari apa saja barokah itu datang, atau Allah jadikan sebab datangnya barokah, bukan pada perkara-perkara yang justru dilarang oleh agama ini. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah jadikan contoh saja barokah yang pertama, keberkahan orang-orang salih. Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 123.
Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi Allah menyatakan, jika datang kepadamu petunjuk, maka lalu kamu ikuti, kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka adanya orang-orang solih yang istiqomah di dalam kesolihannya, kemudian juga menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat, memberikan petunjuk dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sebuah keberkahan bagi manusia. Maka Allah jadikan orang-orang soleh itu memiliki atau mendatangkan barokah, ya hanya sebab saja, karena barokahnya dari Allah, tapi Allah jadikan di antara makhluk-makhluknya menjadi sebab datangnya barokah. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Allah sudah tidak mengutus lagi seorang nabi pun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi tugas-tugas kenabian, aktivitas para nabi yaitu dakwah, menyampaikan ilmu, membimbing manusia ke jalan Allah dilanjutkan oleh para ulama, oleh orang-orang salih. Maka dengan sebab kehadirannya Allah berikan barokah kepada kaum muslimin, yaitu barokah dari ilmu yang ditebarkan serta kebaikan yang ditebarkan oleh orang-orang yang salih. Kemudian Allah juga jadikan keberkahan lain, contohnya adalah keberkahan dengan jujur dalam jual beli. Dalam berbisnis siapapun lalu dia jujur, maka Allah akan berikan barokah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima." Orang yang bertransaksi, yang berjual beli, masing-masing memiliki hak khiyar. Orang yang sedang proses jual beli memiliki hak khiyar. Khiyar itu pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan. Seperti seorang penjual dengan pembeli ketika bernegosiasi tawar-menawar, maka keduanya punya hak khiyar, baik penjual maupun pembeli. Penjual bisa mengatakan, mohon maaf, saya nggak jadi jual, atau pembeli sebaliknya, Pak, mohon maaf saya tidak jadi beli, saya coba cari yang lain. Maka ini namanya hak khiyar. Lalu Rasulullah menyatakan ini terjadi selama keduanya belum berpisah, masih terjadi transaksi. Jika keduanya itu jujur dan terbuka, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Selama keduanya itu jujur dan transparan, terbuka, maka Allah akan berikan barokah dalam jual belinya. Tapi kalau mereka itu berdusta dan menyembunyikan sesuatu, maka keberkahan jual belinya akan Allah cabut, akan Allah hilangkan. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, memang barokah itu datangnya dari Allah, tapi Allah jadikan sebab diantaranya jual beli bisnis yang jujur. Tidak ada dusta di antara keduanya, baik penjual maupun pembeli. Maka bila kita memiliki bisnis, transaksi apapun, bila isinya adalah kejujuran, keterbukaan, Allah akan berikan barokah pada jual beli kita ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keberkahan yang ketiga diantaranya akan didapatkan oleh seseorang yang tidak serakah pada masalah harta, tidak tamak dalam masalah harta. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Hakim, inna hadzal mal hadiratun hulwah." Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis, menggiurkan. Sesungguhnya harta itu menggiurkan siapapun. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih.
Barang siapa mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak, tidak serakah, tapi juga tidak mengemis. Ketika seseorang itu serakah, dia inginnya berlebih-lebihan, tapi ada juga orang yang justru kekurangan sehingga dia mengemis. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang mencari kedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Allah berikan barokah pada hartanya. Ketika seseorang tidak tamak dan tidak serakah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubaraka lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla." Rasulullah melanjutkan, barang siapa mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta atau menerima. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah akan berikan barokah pada orang-orang yang tidak serakah dalam urusan dunia, dan sebaliknya Allah berikan barokah kepada orang-orang yang qanaah. Qanaah itu artinya nerimo ing pandum, ya. Menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, dengan kelapangan dada, dengan kesenangan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk juga Allah jadikan barokah ketika seseorang itu melakukan aktivitas pada pagi hari. Berdasarkan doanya Rasulullah SAW, seperti yang sering disampaikan di mimbar ini, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah kepada umatku di waktu pagi harinya. Beraktivitas sepagi mungkin ini akan mendatangkan barokah. Aktivitas apa saja? Apakah aktivitas ibadah ataupun aktivitas dunia seperti berdagang dan lain-lainnya. Semakin pagi maka barokahnya semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan kita berpagi-pagi datang ke masjid, sholat, kemudian mendengarkan tausiah agama. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang juga punya usaha, membuka tokonya lebih pagi maka lebih baik. Memulai usahanya lebih pagi maka lebih baik. Asal jangan buka toko sangat pagi bahkan sebelum subuh, lalu adzan subuh berkumandang tapi tidak memperdulikannya, ya. Jualan tapi adzan berkumandang tidak sholat, maka Allah cabut keberkahan dari usahanya walaupun mungkin hasilnya lebih banyak secara hitungan manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, memberikan barokah namun menjadikan beberapa sebab sebagai barokah, seperti kesolihan seseorang, kemudian juga seseorang yang tidak tamak dengan hartanya, kemudian seseorang yang qanaah, ya. Kemudian seseorang yang berpagi-pagi dalam beraktivitas, termasuk juga Allah berikan barokah pada makhluk-makhluk Allah, di antaranya Allah berikan barokah pada air Zam-Zam. Siapa yang meminumnya maka dia meniatkan untuk apa, Allah akan kabulkan. Rasulullah menyatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang minumnya, apa yang dia inginkan. Saat dia sebelum minum, kemudian dia meniatkan, ya Allah, berikanlah saya sehat lahir dan batin dengan sebab minum air Zam-Zam ini, maka dia minum, Allah akan berikan kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, saya ingin memiliki umur yang panjang dan barokah dengan sebab minum air Zam-Zam ini, maka minum. Dan apapun niat kita saat akan meminum air Zam-Zam, Rasulullah menyatakan air Zam-Zam itu tergantung niatnya masing-masing untuk apa, dan Allah akan berikan barokah dengan dikabulkannya doa kita saat akan meminum air Zam-Zam ini. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, barokah itu Allah berikan juga diantaranya pada waktu-waktu seperti malam Lailatul Qadar. Kemudian pada bulan, ya, seperti bulan Ramadan. Kemudian juga Allah berikan barokah kepada tempat-tempat yang Allah tunjukkan memang memiliki barokah. Seperti Rasulullah menyatakan, la tasyuddu rihal illa ila thalathati masajid. Illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian itu bersafar, bepergian menuju satu tempat dalam rangka
meyakini bahwa tempat itu memiliki keutamaan kecuali 3 tempat. Jadi Rasulullah justru melarang, janganlah kalian pergi menuju satu tempat dengan keyakinan tempat itu dikeramatkan, tempat itu memiliki keutamaan kecuali 3 masjid. 3 masjid. Selain 3 tempat itu, Allah tidak menyatakan tempat ini khusus. Ya, masjid selain 3 masjid ini antara yang satu dengan yang lain sama saja, masjid. Ya, tidak ada yang spesial kecuali 3 masjid. Apalagi tempat-tempat yang lain. Rasulullah menyatakan janganlah kalian bepergian, mengkhususkan pergi bersafar untuk mencari kebaikan, untuk mencari keutamaan kecuali kepada 3 masjid. Yaitu Rasulullah menyatakan Masjidil Haram, yaitu ke Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Maka 3 masjid ini direkomendasikan oleh Rasulullah SAW memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain atau tempat-tempat yang lainnya. Adapun masjid selain yang 3 itu sama, ya, tidak memiliki keutamaan secara khusus, namun memiliki keutamaan secara umum, yaitu sebagai tempat terbaik, yaitu rumah Allah, tempat ibadah. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak perlu melakukan atau mengkeramatkan masjid selain 3 masjid tersebut karena posisinya sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Kita harusnya justru bukan ngeramat tapi ngeramut, ya, yang diusahakan masjid itu diramut, jangan dikeramatkan. Kecuali 3 masjid yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, pada intinya adalah keberkahan, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan di antara sesuatu memiliki barokah atau menjadi sebab datangnya barokah. Bisa itu orang soleh, bisa itu berupa waktu, bisa berupa tempat dan lain-lainnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu barokah untuk negeri ini jika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah-barokah dari langit dan bumi untuk penduduk negeri tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, keimanan dan ketakwaan menjadi sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu zada khairuhu, bertambah kebaikan-kebaikan. Maka bila kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman, makmur, sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduknya harus menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, baik pada ilmu, kemudian harta, kepada umur dan lain-lainnya, dan semoga Allah bukakan pintu barokah untuk negeri yang kita cintai ini, sehingga mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan akan datang kepada penduduk negeri ini khususnya. Demikian sedikit nasihat, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.